Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan dan jajarannya yang boleh hadir pada rapat kerja kita di pagi hari ini. Nah, kalau kita lihat merujuk dari peraturan pemerintah Menteri atau agraria juga diatur tentang penyelesaian dengan hak wilayah. Tetapi kalau kita berdasarkan dengan Otsus 21 kemudian merujuk kepada Perdasus, nah di sini juga harus kita bahas sehingga ada rujukan dasar untuk kita bermani untuk menyelesaikan hak wilayah. Mungkin itu yang bisa kita selesaikan sehingga ada beberapa hal yang menjadi catatan penting nanti bisa disinkronisasi dengan bagian hukum atau dari aset. Yang jelas ada beberapa data yang masuk ke kita, kemudian kita sudah delegasikan juga ke Komisi A. Pertama mengangkut dengan hak wilayah tanah DPR, hak wilayah tentang LPPRI, hak wilayah tentang rawa biru, hak wilayah tentang GOR Itsai, hak wilayah tentang PDAM, hak wilayah tentang Dinas Kesehatan, hak wilayah tentang pertanahan, imigrasi, ya, pertanian. Ada beberapa catatan yang bisa nanti disinkronisasi. Nah, oleh sebab itu kita harapkan ada sedikit masukan, saran, atau mungkin permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang kurang lebih bisa kita sama-sama mendengar lewat Pak Sekda nanti, kemudian bisa didelegasikan ke Pak Kadis Perumahan atau mungkin Pak Kabak Hukum, Pak Kabak Keuangan, dan juga Inspektorat, sehingga dasar hukumnya jelas, kemudian apa yang harus kita lakukan, sehingga paling tidak kita bisa menginventarisir masalah yang sedang kita hadapi, dan masalah ini kita harapkan bisa diselesaikan secara bertahap atau teratur atau diprogramkan. Oleh sebab itu, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Sekda dan teman-teman, nanti saya berikan kesempatan ke Bu Wakil dan Pak Wakil kalau ada yang saya sampaikan. Dan setelah nanti ada masukan, saran atau apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan teman-teman, bisa berikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota Dewan untuk bisa memberikan saran dan masukan, sehingga nanti di akhir daripada rapat kerja ini kita membuat satu formula atau satu rekomendasi apa yang harus kita lakukan. Tokoh masyarakat, tokoh wilayah, hak wilayah, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, khusus juga Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua yang terhormat, juga seluruh staf DPR yang kami hormati pula. Sesungguhnya saya juga merasa prihatin dengan keadaan persoalan tanah-tanah kita yang dari tahun ke tahun tidak ada solusinya. Mudah-mudahan ini segera mempunyai itikat baru, ya, kemudian satu persatu akan kita urai dan nanti juga menjadi catatan buat kita semua. Kiranya kalau kita mendirikan bangunan itu memang sudah harus betul-betul diteliti dan diselektif tentang tanah itu sendiri, sehingga tidak ada nantinya tumbang tindih ataupun jual di atas jual, kemudian tidak kunjung selesai persoalan ini, sehingga sudah dibereskan tetapi masih ada lagi nanti tuntutan. Itu yang kami khawatirkan. Kalaupun ini sekarang dari lembaga perwakilan rakyat ini dan juga pemerintah mempunyai inisiatif yang bagus, dan ini harus kita selesaikan dengan secara mungkin diatur yang baik sesuai apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Saya sangat setuju. Untuk itu mungkin begitu dulu Pak Ketua, nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda dan teman-teman dari eksekutif. Waktu kami berikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua.
Ibu Wakil dan anggota Dewan sekalian yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Inspektur, Pak Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perumahan, Kabak Hukum yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari masyarakat adat yang saya hormati. Tahun 2009 sampai 2014 saya Ketua Komisi A, dan setelah dibuat grafik, pekerjaan yang paling banyak saya berurusan waktu itu masalah tanah dan masalah pelepasan tanah-tanah adat, terus masalah pendidikan, itu paling menyorok di Komisi A. Dan hari ini kita juga duduk bicara tentang masalah tanah. Saya pikir sudah waktunya saat ini kami dari DPR juga mendapat pencerahan dari pihak pemerintah bagaimana penanganan masalah tanah selama ini. Ya, di satu sisi kita jujur saja sebagai manusia biasa tentu kita punya keprihatinan yang besar. Jadi taruhlah masyarakat kita kan minta dia punya hak. Tapi di samping itu kan ada dia punya aturan-aturan yang mungkin sudah dibuat pemerintah. Kita tidak, yang pertama sekali sebenarnya pelayanan kemanusiaan, kita bicara secara kemanusiaan. Tentu kalau masalah uang ada aturannya. Kami perlu dapat pencerahan Dewan seluruhnya kenapa masalah ini dari waktu ke waktu tidak pernah bisa selesai. Mungkin hari ini kami bisa dengar penjelasan dari pihak pemerintah sehingga masalah ini bisa kita minimalisir. Ya, banyak, artinya kan ada satu pengalaman saya bahwa orang banyak bicara tentang sertifikat. Memang tanah yang sudah bersertifikat itu nanti ada Pak Kabak Hukum mungkin bisa menjelaskan kepada kita. Tapi satu hal juga jangan lupa bahwa tanah-tanah perolehan tanah-tanah pada waktu itu apakah sekarang masih bisa diterima? Ini juga kita harus bicara. Ada beberapa tempat yang kita bicara tentang masyarakat mempertahankan bahwa itu tanah dan saya belum pernah dapat pelepasan, saya belum pernah lepas. Tapi tiba-tiba ada sertifikat. Sebenarnya dari pertanahan mungkin nanti baru bisa menjelaskan itu juga. Kami perlu sebenarnya sangat perlu itu bagi kami yang menerima. Karena memang kami punya kantor itu ada di mana-mana. DPR yang setiap hari mendapat menerima kritikan dari masyarakat. Dan pada hari ini kami undang bapak-bapak datang ke sini membuat pencerahan untuk kami. Masyarakat adat juga sendiri bisa dengar. Yang pertama sekali saya pikir masalah bagi kami ini masalah patokan nilai tanah dalam kota ini. Di mana jalur-jalur tertentu, tidak tahu orang bilang NJOP. Ya, ini perlu Dewan juga tahu, sehingga tidak patok harga sesuai dengan suka-suka. Ada dasar bagi kita dan juga ada dasar bagi masyarakat adat. Ada wilayah di Jalan Raya Mandala itu berapa, di sini berapa, sehingga ada nominalnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kita juga lihat mungkin ada dari Kabak Hukum mungkin bisa menjelaskan tanah yang bersertifikat itu sementara pemiliknya menganggap itu masuk hak milik dia, kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Apakah ada kebijakan dari pemerintah daerah atau hal lain? Kami dari Dewan juga berharap bahwa ini ditangani dengan serius, minimal ada pembentukan tim yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bisa memberikan penjelasan kepada kami. Atau nanti dalam penyelesaian tanah ini dibuat secara serius. Ini sudah 3-4 generasi, rasanya sudah 20 tahun terakhir ini kan kita bicara masalah tanah. Dulu mungkin masyarakat tidak bisa tuntutin tanah sama sekali. Tapi setelah ada reformasi masyarakat bisa bicara. Kalau dia ada undang-undang 21, sekarang kalau dia punya aturan, mungkin saya belum sempat baca undang-undang itu semua. Tapi perasaan saya tidak mungkin saya bawa di sini sebagai salah satu jalan keluar. Ada satu Pak Sekda, saya minta maaf. Kemarin ada dari masalah PAM, itu ada menyampaikan kepada saya bahwa mereka sebenarnya punya uang itu sudah ada. Itu penyampaian dari mereka. Lalu saya cuma menjelaskan bahwa waktu pembahasan waktu itu bukan kita di Dewan. Jadi saya tidak tahu kalau uang itu sudah ada di sana bagaimana pertimbangan Dewan pada waktu itu. Ini juga salah satu sebab saya mohon Pak Ketua supaya buka forum ini kita bisa dengar. Kalau betul uang itu ada di sana, kenapa dia bisa lolos di sana? Kalau dia bisa lolos di sana pada waktu itu berarti DPR sebelumnya menilai bahwa itu layak dibayar. Tapi nanti kita dengar penjelasan semua. Terima kasih Pak
Terima kasih Pak Ketua, waktu saya kembali. Terima kasih Pak Wakil. Ada beberapa catatan mungkin sekaligus akan disampaikan oleh Pak Sekda. Tapi memang perlu ada juga kesempatan kepada mungkin Asep untuk bagian hukum. Karena kita lihat tanah-tanah kita ini dari zaman Belanda, Pak. Ada sejarahnya, kronologisnya. Nah ini sampai dengan sekarang itu dan lain-lain ceritanya cukup panjang. Sehingga itu juga perlu kita duduk bersama, kemudian kita inventarisir dan lain-lain. Pak Sekda kami berikan kesempatan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengajak kita menjadikan puji syukur bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir dalam ruang sidang DPRD yang terhormat ini dalam rangka satu agenda untuk menyelesaikan permasalahan tanah khususnya yang terkait dengan masyarakat adat dalam keadaan sehat walafiat. Tadi rujukan kita sudah banyak disinggung oleh Pak Ketua DPR bahwa memang ada beberapa regulasi termasuk undang-undang Perpres tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk fasilitas umum. Khususnya tadi bahwa di pasal 43 memang Undang-Undang Nomor 21 itu menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib untuk menghormati, melindungi hak adat atau hak perorangan di Papua. Itu diatur dalam Undang-Undang 21. Memang persoalan tanah ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa pemerintah setiap tahun, pemerintah Kabupaten Merauke setiap tahun juga sebenarnya sudah mengalokasikan sejumlah anggaran dan saya yakin itu juga berdasarkan persetujuan dari lembaga yang terhormat ini. Cuma memang dalam tataran pelaksanaan memang kita juga sedikit hati-hati Pak Ketua dan seluruh anggota DPR dan masyarakat. Kami terakhir sekali kemarin untuk informasi saja karena tadi perlu penjelasan bahwa untuk beberapa tanah yang beberapa rencana pembebasan tanah itu kami juga sudah minta LO kepada kejaksaan, legal opinion. Terutama memang kita di warning untuk seluruh tanah yang sudah bersertifikat untuk lebih hati-hati di dalam memberikan pembebasan karena kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya kira kita semua dalam kapasitas apapun kita mengambil suatu diskresi atau kebijakan berharap tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Saya kira kita clear di situ bahwa kita bersepakat untuk sama-sama mencari solusi. Saya sangat menggarisbawahi tadi bahwa dalam menyelesaikan persoalan tanah ini sebagaimana diatur di pasal 43 bahwa harus ada pengakuan terhadap hak adat, memang menurut kami juga perlu memang ada tadi sudah disinggung bahwa standarisasi dari tanah ini supaya ada kepastian baik dari aspek penganggaran maupun dari aspek pelaksanaannya nanti. Dan ini mungkin perlu kita bicarakan bersama. Apakah kita susun dalam peraturan daerah atau seperti apa, monggo nanti dalam diskusi. Terutama yang bersertifikat, saya tidak bermaksud mengaburkan sedikit. Saya pernah terlibat di provinsi untuk tanah RSUD AB. Itu sudah bersertifikat dimiliki. Kita cari bukti pelepasannya. Itu ternyata dapatnya di Belanda. Karena memang harus kita akui jujur bahwa arsiparis yang paling terkenal di dunia itu di Belanda. Kita pernah didapatkan di Belanda Pak, dan itu sudah dibebaskan pada saat itu untuk RSUD AB. Pertanyaannya kita memang, tapi ini nanti juga PR buat saya selaku penjabat sekaligus sebagai pengelola barang nanti akan kami diskusikan untuk mengecek seluruhnya ini. Apakah seluruh yang bersertifikat itu sudah ada pelepasan atau tidak? Tetapi kalaupun itu nanti diklaim, itu yang nanti akan kita atur kira-kira mekanismenya seperti apa. Kalau sebelumnya itu sudah pernah dibebaskan, kemudian nanti ada misalnya masyarakat adat untuk seperti apa kebijakan yang harus kita ambil. Saya kira ini sesuatu yang berbeda kalau memang sama sekali belum ada surat-surat sama sekali. Dan itu perlu nanti Pak Kabak, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kabak Hukum nanti akan memberikan bagaimana.
Saya juga mengapresiasi tadi ide dari pimpinan DPR bahwa memang perlu kita membentuk tim. Kalau perlu melibatkan aspek hukumnya dari kejaksaan, kepolisian juga kalau perlu ada, supaya kita betul-betul satu persepsi. Dengan demikian kalau kebijakan, saya kira pemerintah daerah selama ini konsen untuk juga menyelesaikan. Pada tataran eksekusi, memang kita sedikit terkendala karena ada kekhawatiran. Tadi sudah bersertifikat, bahkan mungkin ya saya nanti mungkin penjelasan dari Kaban Keuangan, mungkin sudah ada pelepasan sebelumnya seperti kasus RSUD, kemudian diklaim yang saya katakan tadi, karena saya waktu itu ikut rapatnya dan saya tahu betul jalan ceritanya. Diberikan kesempatan untuk mencari arsipnya, ternyata dapatnya di Belanda. Waktu itu kabak hukumnya yang sudah pensiun ini Pak Rubiak, yang sekarang dia menjadi advokat, waktu itu kabak hukum, sampai minta izin untuk mencari ke luar negeri dan dapat di Belanda. Dibebaskan 1 juta lebih pada saat itu, tahu masih zaman Belanda. Nah, ini juga perlu ada klasifikasi menurut kami, bahwa kalau misalnya sudah ada sertifikat, sebelumnya sudah ada, seperti apa kebijakan kita. Bukan berarti kita tutup sama sekali, seperti apa diskresi yang akan kita ambil. Karena kemarin terakhir sekali kami sampaikan, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dan masyarakat, kami juga tidak tinggal diam untuk melihat persoalan ini. Teman-teman dari di Dinas Perumahan melalui Pak Mantan Sekda itu sudah menyurat ke Kejaksaan minta legal opinion. Kita hanya di warning untuk menghindari konflik of interest dan persoalan hukum di kemudian hari, tidak strict. Nah ini makanya kalau memang kita sepakat, kita karena ini banyak sekali. Ketika nanti ini tadi setidaknya ada berapa tadi? 1, 2, 9 tadi yang disampaikan Pak Ketua DPR, itu kan yang sementara masuk. Belum lagi sekolah-sekolah sendiri juga ada, SD, SMP, dan lain-lain. Ini kita juga memang harus ambil suatu kebijakan, apakah dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan ini yang nanti kita, atau membentuk tim, kita lihat nanti, supaya persoalan ini clear. Karena jangan sampai kemudian proses belajar mengajar terutama yang terkait dengan pendidikan kesehatan itu nanti juga terganggu. Sehingga menurut kami memang setuju tadi idenya bahwa memang perlu ada standar dan perlu membentuk tim untuk lintas supaya kita ke depan langkah kita itu pasti. Kami juga di pemerintah daerah seperti tadi penyediaan anggaran sudah ada tahun ini juga, tetapi dalam tataran eksekusi tidak sesederhana karena tadi persoalan tadi kami minta legal opinion, kejaksaan tidak secara tegas untuk memberikan. Ini ada suratnya dari kejaksaan, sehingga mungkin ya nanti kita dengarkan diskusinya. Saya kira mungkin itu penjelasan dari saya Pak. Nanti secara teknis ada kepala Dinas Perumahan, ada Kaban Keuangan dan ada. Nah tadi disinggung, minta maaf saya tambahkan sedikit, memang untuk ini kapasitas saya sebagai Bapeda ini, dalam konteks pembangunan yang melibatkan tanah, memang saya sudah instruksikan kepada teman-teman sama-sama eselon 2 supaya dalam mengusulkan yang berbau pembebasan lahan itu sudah clear sebelum diusulkan. Dan Jakarta pun kalau kita usulkan kegiatan itu minta namanya data pendukung, diantaranya bagaimana status lahan. Kemarin kami video conference dengan Balai Percepatan Pembangunan Papua karena ada impres baru Pak. Kami kemarin Fitkom, sebenarnya pimpinan DPR diundang, tapi ini itu juga ditekankan ketika ada usulan harus clear and clean masalah tanah. Dan kami juga di pemerintah daerah ini memang sudah kita sepakat dengan teman-teman di perumahan, setiap yang mengusulkan kegiatan kami langsung tanya supaya kita siapkan. Jangan kemudian pada tataran eksekusi kemudian ada masalah tanah yang masih muncul sehingga menghambat indikator kinerja atau target kinerja yang kita tetapkan di setiap perencanaan kita. Jadi itu memang sudah menjadi konsen kami di pemerintahan dalam rangka penyusunan program kegiatan. Saya kira mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Prinsip dasarnya bahwa pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif juga konsen untuk menyelesaikan hak-hak saudara-saudara kita, terutama pemilik adat. Cuma mekanisme dan regulasinya ini memang masih menghambat kita karena kita mau eksekusi tadi, tetapi ada warning juga yang tidak harus
sederhana itu untuk kita langsung eksekusi, dan itu mungkin menjadi diskusi kita kira-kira langkah apa yang akan kita ambil dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih Pak Ketua, waktu saya kembali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin Pak Sekda, yang kami hormati Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Kami patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya sehingga masih menjauhkan kita dari penyakit COVID, sehingga kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPR dan Pak Sekda yang dapat memfasilitasi pertemuan hari ini, sehingga dengan adanya pertemuan ini mungkin menjawab semua persoalan-persoalan dan mungkin menghasilkan solusi untuk tanah di kemudian hari. Karena kami selaku Dinas Perumahan Rakyat yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengurus soal tanah ini menjadi bulan-bulanan buat kami, bahkan tiap hari hampir kami di demo seperti ini. Oleh karena itu patut kami berterima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang tadi disampaikan bahwa anggaran sudah ada di kami punya DPA. Itu kami akui bahwa sudah ada. Contohnya seperti di PDAM tadi Pak, PDAM yang PDAM. Nah, oleh karena itu memang ada anggaran. Bahkan kami ada yang sudah dibayarkan, yang sebenarnya sudah bersertifikat. Ketika itu surat dari kejaksaan belum muncul. Nanti pada tahun ini di bulan, kalau tidak salah bulan Mei kan, April ini suratnya, April ya, baru surat ini muncul. Kami sudah bayarkan. Nah, ini kami sudah berpikir bahwa ketika ini ditelusuri, apakah kami tidak bisa dapat dimasukkan dalam penjara, karena ini merupakan temuan menurut kejaksaan bahwa tidak boleh dibayarkan setiap tanah yang sudah bersertifikat yang milik pemerintah. Berarti pemerintah membayar tanahnya sendiri karena sudah dimiliki oleh pemerintah, sudah bersertifikat. Seperti itu. Jadi ada apa di sebalik ini kalau dibayarkan? Apalagi contohnya di Dinas Kesehatan itu sudah punya sertifikat. Kenapa harus dibayar 30 miliar? Ya, sudah dua kali tahap. Yang tahap pertama sudah selesai. Yang kedua ini yang mau dipertanyakan oleh yang punya tanah seperti itu. Nah, ini yang menjadi soal bagi kita, dan mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan, kita pikirkan bersama-sama ini supaya ada solusinya. Supaya kami tidak akan ada di di ujung teral ini. Kalau misalnya kami bayar, kami yang memeriksa kami adalah kejaksaan, dan seharusnya di hari ini kejaksaan dan pertanahan itu hadir boleh, ya, diundang boleh supaya memberikan penjelasan kepada kita agar kita semua yang hadir boleh puas tentang penjelasan itu. Karena kami tersandung untuk membayar ini karena adanya surat itu, kami takut, ya, kami takut untuk penjara. Bahkan mungkin kita semua yang terlibat dalam menandatangani ini kita bisa dibawa ke dalam hukum seperti itu. Itu yang kami sampaikan, dan kami selaku kepanjangan tangan pemerintah daerah dan DPR ini kan saya kira kami siap untuk membayarkan, tapi itu saja lindungi kami dengan hukum. Oleh karena itu mungkin di saat ini kalau memang kita semua bisa takut soal itu, ya kita buat mungkin perdanya menjadi jaminan bagi kita, ya, perda untuk pembayaran, apakah itu tali asih, apakah itu penghargaan, yang penting ada dasar kita untuk bisa membayarkan. Saya kira tidak apa kita bisa bayarkan seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dulu kepada Bapak Ketua DPR, dan saya terima kasih. Bapak anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Sekda, teman-teman Eselon 2, tokoh masyarakat dan masyarakat yang hadir sebagai pemilik tanah. Jadi pertama bahwa dana yang sudah kebebasan tanah itu sudah disiapkan seperti itu. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Martin, Dinas Perumahan, bahwa kita terbentur dengan masalah aturan. Seperti itu. Artinya aturan ini
pada saat seseorang mengeluarkan, dia wajib bertanggung jawab secara administrasi, wajib hukumnya. Itu tidak bisa bawa salah lagi. Oh ini kabit yang kerja, ini siapa yang kerja dan tidak. Seperti itu. Sehingga kita harap kita mencari solusi di tempat ini. Kita harus menghargai hak adat masyarakat di atas tanah ini, dan itu mau dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita kembali ke undang-undang agraria nomor 6 ya, kalau tidak salah itu. Nomor 5 tahun 1960. Itu kan ada hak milik. Cukup banyak hak milik, guna bangunan, pakai dan seterusnya. Lantas kita bicara kalau hak milik berarti pada saat dia lepas dengan surat pelepasan tanah adat berarti sudah milik orang lain. Lantas kalau kita pakai kita Pemda sudah ada sertifikat, ini ceritanya apa? Kita bicara aturan dengan kita bicara hak milik. Ya, kalau kita bicara saya orang Kristen, kita bicara sejak dunia dijadikan itu ada orang Marin Putana, sini orang Mapi sana, orang Digul, orang Aspat di sana seperti itu. Karena ini kan milik warga, sehingga harus kita dari anggota dewan yang terhormat kita dukung pemerintah untuk kita buat perda supaya seperti apa kita memberikan ucapan terima kasih itu kepada masyarakat yang pemilik wilayah tanah adat kalau kita punya sertifikat, sehingga di kemudian hari pada saat saya pensiun karena saya keluarkan uang NSTPD pada saat Pak Martin atau Pak Sekda kita aman. Itu seperti itu, uang ini kan kita pakai habis gitu. Tidak ada jaminan di dalam situ, sehingga kita harap kita juga dari pemerintah siap untuk membayar, tapi ragu-ragu itu secara formal itu harus melindungi setiap pejabat yang mengeluarkan uang itu, karena mengeluarkan uang itu pakai aturan, 1 rupiah pun harus bertanggungjawabkan seperti itu. Sehingga di tempat ini kita sama-sama berpikir untuk kita membantu masyarakat yang punya hak layak dengan perda untuk memberikan jaminan sehingga kita dikewenari masyarakat bisa menikmati itu dan juga kita juga lebih aman. Kecuali tanah itu tidak ada bangunan di atas. Seperti itu. Karena kemarin beberapa kali saya ditemukan setelah kita pemeriksaan rumah-rumah Pemda ada tanah yang tidak bersertifikat seperti itu. Lantas dibangun bangunan di atas. Setelah saya tanya-tanya keluarga di sana, ternyata ada pimpinan yang pernah kenal dengan orang-orang tua yang pemilik tanah adat. Masuk bangun saya di situ tidak apa-apa, karena kita mau kenal. Karena kita cek itu tidak punya sertifikat, tapi rumah itu rumah Pemda seperti itu. Nah itu saya sempat ketemu, karena saya sudah telusuri, karena saya harus pasang papan nama itu tanah milik Pemda, sertifikat nomor sekian, luas sekian. Bapak anggota dewan terhormat bisa lihat ada beberapa kantor, terus atas beberapa bangunan kita pasang tiang besi itu untuk kita sampaikan. Dan setelah itu saya pasang itu 2019 dari masyarakat, mereka tidak memberikan komentar kepada saya, mereka sah-sah saja, kecuali teman kata yang kita belum pasang karena secara aturan kita juga tidak memiliki sertifikat itu. Lantas yang terakhir, artinya kita harus telusuri sertifikat pemerintah ini ada yang baru terbit. Kalau kita bicara zaman Belanda, di Merauke ini ada baru yang banyak yang baru terbit. Itu tahun 90-an, 80-an. Jadi kalau kita bicara zaman Belanda, kantor PU itu sudah ada dari lama seperti itu. Rumah sakit itu dari lama seperti rumah sakit punya misi. Kenapa sertifikatnya baru tiba-tiba keluar di 2009? Contoh 1993 atau 1983. Terus yang ke belakangnya itu seperti itu. Artinya kita harus lihat persoalan dengan baik. Kenapa masyarakat mereka menuntut
Dan kita kenal pemerintah itu baru punya sertifikat, artinya kita berat ya, saya harus sertifikat seperti itu. Sehingga kita harus cari jalan keluar untuk kita mengatasi ini, sehingga tidak ada palang memalang lagi. Karena palang memalang ini sangat mengganggu pelayanan publik. Kalau pada saat masyarakat palang kantor BPKD selesailah sudah, tidak ada orang ngurus SP2D, urus segala macam, kita semua istirahat di rumah. Mungkin Bapak anggota Dewan itu bisa jalan lagi, tinggal di rumah. Seperti itu. Artinya kita pikir baik-baik, kita bahas sama-sama, kita cari jalan keluar yang terbaik untuk bisa membantu seluruh terkasih kita ini. Demikian saya kembalikan Pak. Terima kasih. Kami hormati Pak Ketua, Pusat Pimpinan Dewan, beserta anggota Dewan yang kami hormati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Perumahan, Pak BPKD, Inspektur dari masyarakat adat. Untuk mengenai tanah wilayah memang seperti yang disampaikan, kita belum mempunyai dasar hukumnya di Kabupaten Merauke ini. Pernah kami usulkan waktu tahun 2009, 2010 masih Pak Kabar Sikut pun pernah kami usulkan memang tentang manajemen hak wilayah seperti itu. Tapi memang belum terrealisasi sampai sekarang karena untuk pembiayaannya cukup besar. Seperti juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Otsus 21 dan juga diperdasi bahwa untuk dalam membuat suatu peraturan daerah khususnya mengenai hak wilayah atau manajemen wilayah perlu dilakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini kan kita harus secara menyeluruh di setiap kampung, di setiap unsur adat maupun di setiap suku-suku yang ada di Kabupaten Merauke ini, perwakilan dari suku atau marga yang ada di Kabupaten Merauke ini. Memang kemarin waktu itu kita memang sempat usulkan dan pada tahun 2009 itu dirasakan belum disetujui waktu saat itu kita pernah masukkan itu di dalam prolegda penyebutannya besar. Terakhir juga di tahun 2011 itu juga kita usulkan lagi untuk manajemen hak wilayah dan memang tidak terrealisasi juga. Dalam penyampaian di Undang-Undang 21 memang di pasal 43 khususnya mengenai hak masyarakat adat memang diakui oleh Undang-Undang 21 di pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Sedangkan untuk yang sertifikat di Undang-Undang 21 nanti disampaikan bahwa pelaksanaan hak wilayah sepanjang menurut kenyataan masih ada dilakukan penguasaan masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan adat setempat, tapi juga dibunyikan di situ dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak wilayah yang diperoleh oleh pihak lain secara sah menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dalam artinya di ayat ketiga ini masyarakat adat juga diminta juga untuk menghormati apabila tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat, karena memang bersertifikat memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di ayat keempatnya itu dibunyikan lagi bahwa apabila memang pada saat untuk peningkatan hak wilayah bagi orang dan warga masyarakat adat belum untuk keperluan apapun masih belum mempunyai pasar atau dapat dilakukan dengan kesepakatan mengenai penyerahan tanah tersebut. Jadi ada dua ayat di dalam Undang-Undang 21 pasal 43 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan bahwa ada terhadap penghormatan tanah wilayah tersebut kita hormati juga tentang adanya sertifikat juga sebagai satu bentuk legal bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut juga kita sudah ada juga, tapi juga dibuka atau mungkin dibuka lagi di ayat-ayatnya bahwa apabila terjadi sesuatu apabila masih ada permasalahan atau itu dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan terhadap penyerahan tanah tersebut. Itu juga disampaikan di perdasi peraturan daerah khusus Provinsi Papua di nomor 23 tahun 2003-2008 tentang hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak perorangan. Di dalam perdasi di sini memang ditekankan bahwa bagi kita di kabupaten kota untuk lebih ke memiliki pemetaan hak wilayah tersebut. Artinya apa? Dalam pemetaan hak wilayah tersebut kita menjadi jelas siapa-siapa yang memiliki tanah tersebut, hak wilayah tersebut. Kita lagi berdasarkan golongan, berdasarkan sub-sub, marga, sehingga dalam penelitian tersebut kita menjadi jelas. Ini berkaitan juga seperti yang disampaikan dari Kepala Dinas Perumahan mengenai dalam hal pembayaran
pembayaran atau istilahnya uang penghargaan atau kompensasi, uang karitasi, agar jangan sampai terjadi pembayaran di sama dua kali untuk objek yang sama. Itu yang menjadi pemantauan dari BPK maupun dari tim-tim pemeriksa yang ada di Wakil Kabupaten Merauke maupun dari instansi vertikal kayak BPK, Kejaksaan dan sebagainya. Itu yang disampaikan memang Kejaksaan Agung belum bisa, Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yang diwakili dari Kejari Merauke di sini sebagai pengacara pemerintah daerah mengeluarkan surat bahwa dia tidak memberikan RO atau legal opinion pendapat hukumnya dalam hal untuk pembayaran masyarakat adat dikarenakan adanya dapat menimbulkan konflik interest atau konflik kepentingan. Itu yang dimasukkan di situ. Artinya jangan sampai pada saat dilakukan pembayaran untuk satu objek tanah tertentu yang sudah bersertifikat, nanti ada berikut lagi, nanti ada pembayaran pendoblan lagi, sehingga nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam pembayaran untuk kepentingan masyarakat tersebut. Itu yang nanti dikhawatirkan seperti yang disampaikan dari Kepala Dinas Perumahan. Mungkin sementara itu saja yang dapat disampaikan, nanti akan ditambahkan dari rekan inspektor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Merauke beserta pimpinan, anggota DPRD Kabupaten Merauke, yang kami hormati Bapak Sikda, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kabar Keuangan, Kabar Hukum, dan masyarakat adat yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat kepada kami hingga bisa berkumpul pada siang hari ini. Ada beberapa yang kami mau sampaikan saja terkait dengan pendapat pada siang hari ini. Yang pertama, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabar Hukum, kami dari sisi pengawasan jangan sampai, kalau dari sisi pengawasan jangan sampai terjadi pembayaran berulang pada objek yang sama. Itu yang kami sampaikan supaya tidak boleh terjadi pembayaran yang berulang pada objek yang sama. Karena kalau dari sisi pengawasan pasti akan kalau diaudit pasti akan benar situ. Karena menjadi terjadi objek pembayaran kepada objek yang sama berulang-ulang. Jadi harapan supaya tidak boleh. Terus yang kedua, nilai objek tanah harus sesuai atau memenuhi asas keadilan, baik yang memiliki sertifikat maupun masyarakat adat, sehingga antara masyarakat adat dan pemegang sertifikat ini bisa sama-sama merasa enak seperti itulah hasil dengan asas keadilan bisa nanti maka mereka ini terus di sini kami melihat mungkin masukan saja supaya bisa ada masukan saja untuk pada sidang rapat siang hari ini untuk kalau boleh regulasi perda tentang pengadaan tanah, sehingga mungkin Kepala Dinas Perumahan Rakyat tidak lagi meminta info ke pihak kejaksaan. Mungkin pada terjadi kekosongan hukum sehingga ada pihak Dinas Perumahan Rakyat ini tidak salah berlaku sehingga meminta info ke pihak kejaksaan. Kalau ada perda tentang pengadaan tanah berarti kita mengatur dari mekanismenya, tata cara pembayarannya, kira-kira yang sudah memiliki sertifikat bisa kita atur semua di situ. Sehingga kami dari sisi pengawasan juga bisa mengawasi dengan baik kalau ada regulasi yang ada. Dan semua proses ini harus sesuai dengan regulasi yang ada atau aturan yang ada. Baik, sekiranya itu saja. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi prinsipnya bahwa kita sudah menyiapkan anggaran. Pada tataran pelaksanaan kita ada kendala karena tadi legal opinion tidak secara tegas dikatakan. Kemudian saran kami memang perlu kita membentuk, apakah dalam bentuk peraturan daerah itu nanti sekira dalam diskusi. Perlu memang ada tim untuk temporari karena kalau kita bicara perda itu kajiannya pasti lama. Tadi sudah disampaikan ke Pak Hukum bahwa perlu ada justifikasi terhadap adat-adat sampai di kampung, kemudian marga dan lain-lain. Yang berikut bahwa
kita juga harus melihat bagaimana yang sudah bersertifikat, yang sangat mungkin sudah ada pembebasan sebelumnya dengan yang belum dan tidak. Karena kalau kita hukum positif yang tadi disinggung bahwa hak kepemilikan yang diakui oleh negara itu adalah sertifikat. Kalau kita bicara hak kepemilikan, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa di Undang-Undang 21 tadi dijelaskan khususnya pasal 43 bahwa pemerintah daerah harus mengakui hak-hak wilayah, hak masyarakat adat. Jadi ini ada dua sisi yang harus kita ambil suatu kebijakan supaya ke depan persoalan ini tidak lagi kita berdiskusi, tetapi ada dasarnya, kemudian berapa yang harus kita siapkan setiap tahun. Saya kira itu mungkin perlu menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Pertama, kita harus membentuk tim. Kemudian ada dua perda kalau saya lihat tadi yang ditawarkan. Yang pertama, perda tentang pemetaan hak wilayah. Saya pikir ini penting. Nah, kalau kita sudah punya peta tentang hak wilayah, maka di sini kita bisa memberikan dengan jaminan bahwa orang-orang atau siapa saja yang berhak menerima. Yang kedua mungkin perda tentang pemberian tali asih. Kalau saya lihat tadi pembahasannya dari awal sampai akhir, kita belum punya satu rujukan yang pasti tentang bagaimana tata cara atau tatanan memberikan hak wilayah sebesar nilainya atau apa barang apa. Sehingga ini memang harus kita bicarakan dialog diskusi bersama sehingga kita punya satu kesimpulan atau rekomendasi yang akan kita rujuk sehingga penyelesaian hak wilayah ini secepat mungkin bisa diselesaikan. Kalau tadi kita lihat anggaran sudah disiapkan dan lain-lain, pertimbangannya adalah bahwa eksekusinya di terakhirnya pasti juga dengan dasar hukum. Jangan sampai kita bayar tetapi juga tidak melalui satu dasar hukum yang baik sehingga di kemudian hari seperti Pak Kaban tadi sampaikan tidak nyaman, tidak aman. Nah, oleh sebab itu memang harus kita ada beberapa hal yang harus menjadi catatan penting untuk kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan bisa memberikan satu rekomendasi sehingga dalam tatanan pelaksanaannya bisa segera dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Mungkin demikian, saya berikan kesempatan tentang Prodekda 2020 termasuk salah satunya tentang hak wilayah. Nah, kita sudah sepakat waktu itu bahwa tahun ini kita harus perdakan tentang hak wilayah. Tapi sampai saat ini ketika draft belum disusun, ternyata berkendala tidak dianggarkan. Gitu. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, untuk kita menganggarkan gitu. Mungkin di perubahan besok wajib pemerintah daerah menganggarkan itu untuk kita mulai menyusun tentang perda hak wilayah ini supaya kita sepakat. Nah, saya berharap memang di perubahan besok harus benar sudah ditetapkan, tapi ternyata belum disusun. Maka sesuai dengan saran tadi dari eksekutif bahwa hanya regulasi saja yang sekalian membatasi mereka untuk membayar hak wilayah baik yang berlaku seluruh maupun yang ke depan nanti. Nah, maka sekarang kita dorong regulasi itu. Mari kita sama-sama dorong supaya dari Dinas Pemukiman dan Pertanahan, bagian hukum, dinas terkait LMA dan segala macam tokoh masyarakat duduk bersama gitu. Membahas draft ini lalu sampaikan ke kami supaya kita bentuk pansus segera kita bahas pasal per pasal yang tentu sesuai keadilan bersama. Itu artinya kita kalau bisa kita sepakat di situ di penetapan APBD 2021 ini menjadi bahan untuk diterapkan juga gitu. Jadi pilihan APBD itu yang saya kira saya sampaikan begitu ya. Terima kasih. Sejak tahun 2000 saya ada di ruang ini dan kita bergumul dengan persoalan tanah ini sampai hari ini belum selesai. Saya ingin menyampaikan bahwa perda hak wilayah itu tidak serta-merta menjawab dari persoalan ganti untung, ganti rugi atau ganti yang lain. Karena ya tidak Pak Kabak Umum, perda hak wilayah ini tidak untuk bayar tanah itu bukan. Tapi perda hak wilayah itu dalam rangka penataan hak-hak hidup masyarakat dan di dalam hak wilayah. Jadi berbeda. Kalau nanti kemudian karena ada perda hak wilayah, perda bayar itu tidak ada hubungannya. Kita pilih tanpa bayar perda itu ada untuk melindungi masyarakat wilayah dalam pendidikan. Gitu. Jadi nanti digeser supaya jangan semata-mata dengan kita jadi perda hak wilayah kita bisa pakai untuk bayar. Saya pikir tidak. Bukan, karena kita tidak bicara untuk hal ini saja. Perda hak wilayah ini punya waktu yang panjang. Yang kedua, setuju Pak, rapat hari ini tidak berpanjang Pak Ketua, karena
ketakutan dari pagi sampai sore pun kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sepakat dengan pembentukan tim tadi. Nah, kalau rapat hari ini bisa merekomendasikan pembentukan tim, saya pikir itu sudah intinya sambil kita memberi ruang bagi tim bekerja. Saya ingin kasih beberapa catatan soal tim. Tim ini harus dibentuk dengan beberapa tugas pokok. Yang pertama, dia harus kemudian bisa membuat klasifikasi, kategorisasi tanah berdasarkan riwayat. Kan ada tanah yang dulu dikasih cuma-cuma dengan siri-siri satu pindah satu bungkus dari tanah. Tapi ada yang dikasih dengan uang 50.000, ada yang dikasih dengan ini kan dia punya kategori yang berbeda. Ada yang mungkin sudah dibayar benar, sehingga keluarlah pelepasan. Ini juga punya klasifikasi yang berbeda. Gitu. Terhadap yang diambil dengan cuma menghargai siri satu itu, tentunya bayarnya besok beda dengan yang sudah dibayar dengan nilai rupiah yang cukup. Nah, makanya tim ini bekerja untuk melakukan kategorisasi tanah berdasarkan riwayat. Ada yang sama sekali tidak pernah dikasihkan, tiba-tiba orang cuma rumah, jadi yang punya lontong saya sudah kasih masuk. Hari ini baru kita berbicara gitu. Nah ini punya keras yang berbeda. Yang kedua, tim melakukan kajian dari aspek hukum atas masing-masing tadi. Harus ini penting Pak. Kalau tidak ada kajian hukumnya, tadi saudara-saudara yang terima uang mungkin langsung pakai uang, sampai uang habis juga lalu langsung lupa, tapi yang bayar ini besok kemudian kita kali begini, bisa di sana. Sampai anak cucu juga mungkin bahkan ada yang sampai selesai riwayat hidup di dalam. Karena itu aspek hukum ini penting untuk dikaji. Yang ketiga, tim harus melakukan kajian tentang besarnya. Jadi tadi harus menghitung besarnya pembayaran sesuai dengan kategorisasi riwayat tanah tadi. Tadi Bapak Wakil sudah sampaikan soal NJP itu tidak perlu cari rumusan karena itu sudah ada, tinggal ambil hitung sudah selesai. Tapi riwayat tanah itu sehingga tim akan menghasilkan kira-kira berapa tanah yang semua sedang kita bicara. Kalau kemudian tim bisa melakukan hal ini dalam waktu dekat, baru kita bisa sepakat dengan pemerintah untuk memberi legitimasi terhadap perumusan itu apa yang bisa kita buat. Perda itu apa atau yang lain. Silakan nanti kita perlu ketika tim telah melakukan kajian dan menyiapkan rumusan tentang tadi. Sekali lagi itu menjadi penting dan mohon izin Pak Ketua, kita rapat ini tidak bisa menafsirkan apa kecuali kesepakatan surat tadi. Lalu setelah ini Pak Sekda sekaligus diberikan jawab untuk segera mempersiapkan tim dalam waktu yang kita sepakati, kemudian kita bertemu lagi untuk mendengar kira-kira tim itu akan buat apa. Terima kasih waktu saya berikan. Baik, terima kasih untuk Pak Buki. Yang terhormat Pak Heri. Terima kasih pimpinan dan beberapa anggota yang saya hormati, Pak Sekda serta seluruh jajaran pemerintah yang kami hormati, Bapak Ibu beserta rapat yang kami hormati pula. Yang pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Lukas Tabrau bahwa hari ini yang bisa kita sepakati adalah membentuk satu tim kerja yang kemudian dieskakan resmi oleh Bupati sehingga mereka punya dasar kerja yang cukup secara hukum untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat konkret. Lalu yang kedua, kita berharap bahwa rapat ini juga bisa bersepakat bahwa apa yang nanti dikerjakan oleh tim ini harusnya bersifat menyeluruh dan tuntas. Tidak lagi ketika nanti tim menghasilkan sebuah produk yang kemudian masih lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kita tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan, sehingga yang saya bisa harapkan dari Pak Sekda dan jajaran pemerintah untuk bisa memilih mereka yang betul-betul punya komitmen, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, karena ini berkaitan dengan persoalan keamanan bagi pengambil keputusan, terutama yang bekerja secara teknis untuk membayar dan lain sebagainya. Baik kalau dari pihak kejaksaan dan juga dari pihak kepolisian
itu diajak masuk di dalam tim. Memang pengalaman kita selama ini banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang kita tidak melibatkan mereka, padahal kita sangat membutuhkan advis dari mereka untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu aman. Ya, saya juga berharap sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan Keuangan. Kita ingin bahwa ke depan setelah pensiun ya semua baik-baik saja, jangan sampai uangnya habis tapi masalah hukum masih ikut terus. Saran saya terkait dengan NJOP ini mungkin harus di pemerintah daerah coba dikaji kembali, karena nilai jual objek pajak yang masih berlaku sampai hari ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan situasi kita sekarang. Ini juga harus dikaji. Paling tidak harus ada standar yang ideal sesuai dengan standar sekarang. Karena NJOP ini juga sangat menentukan besaran hak yang akan diperoleh oleh siapapun yang mempunyai hak atas tanah. Kita kadang berpikir untuk menjadikan NJOP sebagai dasar acuan, tapi nilainya sudah tidak layak. Kalau kita lihat dengan situasi perkembangan nilai rupiah, harga kemahalan harga saat sekarang ini, nah, sehingga kita berharap bahwa pemerintah juga mulai secara serius mengkaji NJOP ini supaya ketika ini dilakukan penetapan dengan standar terbaru itu betul-betul bisa memberikan keseimbangan untuk semua pihak. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Prinsipnya saya sepakat dengan Pak Pak Luki tadi, kita tidak bisa mengambil beberapa keputusan saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana tim ini dibentuk, lalu komitmen pemerintah daerah supaya secepatnya tim ini bisa bekerja. Nah, yang paling terakhir, setuju bahwa muara dari semua pekerjaan ini harus ada peraturan daerah. Tanpa peraturan daerah, saya kira kita akan mengalami cukup banyak kesulitan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih pimpinan. Waktu saya kembalikan. Ibu Dewan sekalian yang saya hormati, Pak Sekda beserta jajaran kelompok masyarakat adat yang saya hormati. Jadi mungkin begini, yang pertama sekali di catatan Pak Ketua ini ada 9 mungkin pokok permasalahan yang dibahas dan menjadi tanggung jawab atau pekerjaan rumah yang setelah kami dilantik ada di tangan. Tetapi rapat ini sebenarnya lebih khusus kita bicara tentang masalah PDAM. Ini mendesak karena ada sebuah pertanyaan yang memang kita anggota dewan hampir banyak tidak bisa jawab. Saya juga sendiri bingung karena kemarin itu memang ada pemberitahuan bahwa uangnya sudah ada, tapi tidak bisa dibayarkan. Nah, menurut saya ini aneh. Kenapa uang ada? Bagaimana caranya dewan dulu bisa meloloskan? Tapi ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Perumahan bahwa itu terjadi di tengah. Jadi setelah perda mungkin sudah ditetapkan baru ada dari surat dari kejaksaan. Saya sangat maklum karena memang itu dihentikan. Cuma begini Pak, mungkin kebijakan ke depan Pak Sekda karena ada bagian tanah yang sudah dibayar, ada bagian yang belum dibayar. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa secepatnya lihat solusi untuk menyelesaikan ini atau jalan keluarnya seperti apa. Karena yang sudah dibayar tentu kalau belum bisa diurus itu masalah. Walaupun suratnya keluar di tengah. Memang mungkin peraturan ini tidak berlaku seluruh, tapi di hadapan masyarakat ini rasanya tidak adil. Jadi inti daripada hari ini kita terus bicara tentang PAM, peraturan apa? Perusahaan air minum. Ya, air minum. Terus yang kedua, tadi dari Pak Kawal Hukum ada bicara tentang perda hak wilayah. Ya, kebetulan zaman itu saya dengan Pak Luki dan teman-teman pada waktu itu ada. Memang perda itu dulu sekitar tiga kali kita tolak dari dewan. Maju tolak karena di situ terkesan ada pemikiran bahwa itemnya itu agak merugikan masyarakat adat. Kami kembalikan. Akhirnya terakhir dibawa oleh dewan sebagai hak inisiatif dewan. Dan kami ajukan anggaran 5 miliar waktu itu untuk datangkan semua masyarakat adat kita bicara tentang hak wilayah di sini. Karena saya juga kaget bahwa di sini ada kepemilikan hak wilayah itu 100 kali 100 di sini umpamanya GMC, di sebelahnya KIC. Ini kan di dalam pemikiran saya juga tentang adat ini tidak betul.
Makanya kita minta supaya kalau bisa orang duduk bicara tentang adat hak wilayah itu hamparan. Tidak bisa marga ini punya farm yang ini punya tanah yang kita yang ini di sebelah sana kaum lain lagi. Jadi coba masyarakat atur baik-baik. Pada waktu itu pemikiran kami seperti itu. Jadi memang tadi Pak Luki bilang bukan masalah uang, tapi masalahnya ini perlu tahu hukum. Dan ini kalau bisa jalan. Dan yang selanjutnya itu apa namanya? Masalah PDAM ini yang sifatnya mendesak. Saya berharap bahwa kita semua tahu bahwa tidak bisa kita selesaikan di sini, tetapi mungkin yang bisa cari jalan pihak pemerintah daerah. Kira-kira cari nomenklatur yang cocok seperti apa sehingga mereka ini bisa bayar atau jalan keluarnya seperti apa. Karena bagaimanapun ada sebagian tanah yang kasusnya kalau kita anggap sama sudah terbayar. Apa itu kesalahan? Kalau kesalahan siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau bisa dibayar, kira-kira caranya bagaimana? Jadi pada prinsipnya itu kita semua sayang masyarakat adat ini kita harus bayar, tetapi juga harus yang bayar juga harus aman. Jadi tadinya memang saya kepala agak pusing, biar Dewan bisa kasih lulus. Kalau ada aturan tidak boleh bayar, bisa tembus di uangnya bisa tembus. Tapi ternyata tadi baru dijelaskan bahwa ada sebagian yang sudah bayar, mau bayar berikutnya aturan berubah. Bukan aturan baru, aturan sudah lama, tapi mungkin kita belum cepat bayar. Benar ini. Itu juga mungkin nanti surat bisa ya. Kami bisa di Dewan itu bisa dapat sehingga kami juga baca-baca itu surat. Terima kasih Pak Ketua, waktu saya kembali. Terima kasih yang terhormat Pak Wakil. Baik, menanggapi soal tanah, pertama saya sepakat dengan Bapak Ibu Dewan yang telah menyampaikan tentang pembentukan tim. Saya rasa saya sepakat. Dan yang kedua, berbicara tentang PDAM, anggaran sudah ada, ini yang dipersoalkan kan masalah sertifikat. Mau dibayar, ternyata ada sertifikat. Mungkin ini bisa di-cross-check kembali, sertifikat itu keluar tahun berapa? Itu yang pertama. Karena di sini saya juga memposisikan sebagai pemilik hak, ini terjadi di diri saya sendiri. Di lokasi itu ada terjadi itu sertifikat ada, akan tetapi orangnya tidak ada. Suatu contoh di lokasi Trans. Ini mungkin jadi tanda ingat kita. Kita lihat sertifikat itu timbulnya dari mana dan siapa yang mengeluarkan, dikeluarkan tahun berapa. Seperti itu supaya kita bisa tahu. Mungkin dengan diterbitnya sertifikat itu kita sama-sama bisa melihat legalitasnya jelas atau tidak, yang mengeluarkan siapa. Karena yang terjadi di diri saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ada sertifikat itu terjadi di lokasi Trans. Waktu itu jumlah kakaknya itu sudah jelas, tapi jumlah perumahannya lebih. Jadi ada rumah, ada tanah, ada sertifikat, tapi tidak ada orangnya, ada namanya. Seperti itu. Mungkin ini jadi catatan untuk kita supaya diperjelas. Sertifikat itu keluarnya tahun berapa? Mungkin sesuai dengan Pak Kabad Keuangan tadi sampaikan juga, kita lihat kembali sertifikat itu terbitnya tahun berapa. Kalau memang itu yang sudah-sudah juga yang terjadi pembayaran tentang ganti rugi hak wilayah, toh juga tidak ada masalah. Dan mungkin dari 9 aset ini yang tadi Pak Ketua sampaikan, apakah semua ini juga bersertifikat atau cuma dari PDAM saja yang ada sertifikatnya? Mungkin itu juga perlu kita tahu, bisa disampaikan. Terima kasih Pak Pimpinan, waktu kami kembalikan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat sepanjang masyarakat adat itu masih hidup. Yang saya dengar dalam sejarah, kebetulan dalam kuasa saya saksi waktu itu pertanahan atau sekarang ini dulu disebut agraria mengundang orang tua kami untuk
pemetaan, itu pemetaan pertanahan dari saat itu tahun 1982. Saat itu pemetaan dilakukan mulai dari Kalimaro sampai di wilayah adat Tanah Jobar. Setelah pemetaan itu belum 1 tahun 2 tahun, baru berbulan-bulan kok sertifikat sudah timbul. Begitu. Sertifikat itu juga pada saat itu beli ada Rp2.000. Kita waktu itu bapak saya kebetulan juga di guru misi sempat pidanakan Pak Tarto, orang agraria. Pak Tarto itu dulu pengukuran di pertanahan, dipidanakan. Kok sampai sekarang pertanahan itu tinggal atas tanah saya, cuma tanah Maldong Muslim. Sampai sekarang saya tutup ke pertanahan, tanah saya harus dibayar. Pertanahan putar-putar saya. Padahal tenang tahu kronologi itu. Yang saya mau sampaikan di sini, sejarah ini kita lupakan. Kenapa kita mesti tahu sejarah ini belakang? Di dalam Pancasila, tertuang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diikuti sila kelima, jadilah setiap saudara rakyat Indonesia. Kenapa kita orang kemarin di sini dia dapat keadilan itu? Kita seakan-akan dirampas. Kalau memang zaman Belanda memang kalau ada pelepasan, kenapa tidak ditelusuri? Kok putar-putar kiri kanan begini? Kalau memang minta maaf pas kita bilang kalau mau ke Belanda pasti anggarannya banyak. Kenapa di PDM saat ini membayar 1 M saja kok repot? Kalau ke Belanda kan anggarannya besar. PDM 1 M saja. Kenapa bisa dibayar? Banyak masalah di sini di Kota Merauke ini mengenai kantor-kantor pemerintah yang belum dibayar. Tapi kita orang lain terbuka. Sekarang kembali ke kita yang lemah. Masyarakat adat ini datang ke lemah, kita fasilitasi karena kita mintanya pemerintah. Kita fasilitasi untuk bagaimana kita dengan pemerintah itu jalan sejajar. Pelepasan yang sertifikat sejajar. Selama ini sertifikat di atas, pelepasan di bawah. Kalau sebenarnya kita minta pemerintah, kita bisa pegang tangan masyarakat adat untuk jalan. Kita harus sertifikat juga karena kita jalan sejajar. Tapi kalau kita masyarakat terus, masyarakat ini perutnya kosong. Kita tahan nanti kita dibilang kita begini, ya memang sebenarnya kita. Dan kita menjaga mitra pemerintah supaya jangan ini masyarakat ini tanpa kita dia jalan sendiri. Di sini ada petugas yang amankan lagi. Jadi tolong bagi pemerintah, Pak Dewan, tolong perhatikan kita sebagai lemah. Takutkan yang kayak begitu. Kayak contoh kemarin di Pilkada. Curang tidak mau lihat lemah langsung pergi palang. Karena kan kita belum lemah belum mau bantu. Jadi yang kita alami di lemah kita memfasilitasi masyarakat adat. Bagaimana pemerintah itu memfasilitasi kita lagi lemah untuk apa tuh? Hidup masyarakat itu bagaimana? Jadi nggak selama ini di Kota Merauke ini masyarakat anggap kita itu lemah dan pemerintah kerjasama untuk tindak mereka, dan tidak. Jadi bagaimana sekarang kita buat pemetaan hak layak? Itu yang tadi saya dengan pada Pak Domin, Pak Ketua itu bagus. Sebelumnya saya sudah sampaikan ke almarhum Bapak Ketua Lema, sebelumnya Pak Bako.
kita sampaikan, hanya kita di masyarakat adat ini kadang juga kita buat pemetaan akbar itu pasti ada resikonya, dan itu tidak sembarang. Apa yang kita buat itu pasti punya aturan-aturan masing-masing. Jadi mungkin kalau memang ada pemetaan, sudah membuat pemetaan, kembalikan dulu ke masyarakat adat supaya kita duduk rapat, masyarakat terbuka atau tidak masyarakat adatnya. Jangan kita menjadi tokoh di depan, kita yang kena timbalnya, gitu. Jadi untuk Pak Dewan yang tadi memasukkan pemetaan kalkulasi, saya sangat dukung, sangat minta terima kasih. Oh, itu baik untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sehingga memang ini kerja berat. Tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Luki, Pak Wakil 2, Pak Heri Seluruh, bahwa memang ini pekerjaan berat. Tapi kalau misalnya dikeroyok bersama-sama dalam sebuah tim pasti akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu maka kita sepakat bahwa nanti Pak Sekda dalam waktu dekat ini bisa membentuk satu tim kerja yang kemudian ada beberapa rekomendasi apa-apa saja yang harus menjadi catatan kerja daripada tim itu. Tadi disampaikan Pak Luki membuat klarifikasi riwayat pemilik haknya, kemudian juga perlu ada SK, lalu ada 2 perda tadi yang kalau menurut catatan bagaimana kita bisa menindaklanjuti itu perda menyangkut dengan pemetaan hak wilayah dan perda mengenai pemberian tali asih. Nah, kalau penghargaan terhadap hak wilayah itu semua diatur di undang-undang, di Perdasus, di Otsus 21 itu semua diatur, sehingga saya pikir kita pemerintah daerah juga komit untuk bisa menyelesaikan hak-hak wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Tetapi jangan sampai terus kemudian yang tadi disampaikan Kabak Hukum, Inspektorat, jangan terus jadi tumpang tindih dan lain-lain, maka perlu didata dengan baik, diinventarisir dengan baik, siapa-siapa yang berhak, siapa-siapa yang tidak, dan ada juga hal-hal yang perlu diselesaikan, sengketa dan lain-lain. Banyak masalah tanah Bapak Ibu di Merauke ini. Ada yang tanahnya itu bukan punya pemerintah, tapi bangunannya bukan pemerintah. Ada terjadi seperti itu. Bangunannya punya pemerintah, tanahnya punya pemerintah, bangunannya bukan punya pemerintah. Ada seperti itu. Jadi memang ini harus dibicarakan baik sehingga segala sesuatu tuntas. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kabang Keuangan itu untuk PDAM itu salah satu dari beberapa hak wilayah yang sudah ada anggarannya. Cuma untuk eksekusi membayarnya itu memang harus pendampingan hukum. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan adanya terbentuk tim dalam waktu dekat masalah-masalah ini bisa terselesaikan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian sudah jelas kita rekomendasi pada rapat kerja kita dalam membentuk tim. Saya memberi silahkan Pak Sekda untuk bisa menyampaikan. Siap. Sebelum Pak Sekda, Pak Luki silakan. Tapi kejaksaan sudah kasih keluar surat bahwa tidak bisa yang disebut LDO tadi. Kenapa? Jadi ini kalau yang tukang tangkap uang sudah jangan, lalu kita bayar berarti kita siap berlaku. Itu intinya begitu. Ini yang dijelaskan supaya masyarakat. Bukan tidak bisa bayar, uang ada memang, tapi tidak jangan bayar. Kenapa? Karena tadi itu sertifikatnya atas nama pemerintah. Kalau dipaksakan dibayar, berarti pemerintah beli barang sendiri. Ini yang jadi masalah. Tolong kasih kesempatan supaya pemerintah daerah menyiapkan cara terbaik, menyiapkan solusi terbaik supaya satu bulan ini tidak jadi tanggung jawab mereka yang bayar. Kita sanggup itu bayar hari ini sudah bisa ikat karena dia sudah punya catatan, sudah punya surat, jangan bayar gitu. Jadi kalau dibayar hari ini jangan kita bayar, pahami ya gitu. Karena itu bapak-bapak mohon maaf, bukan tidak bisa dibayar, bukan tidak boleh dibayar, uang sudah ada, niat baik kita untuk menyiapkan anggaran, tapi cari cara yang baik. Makanya tadi Pak Ketua, tadi saya harus jelaskan ini supaya nanti tidak ada diskusi lagi. Itu uang ada baru tidak mau bayar, bukan tidak mau bayar. Kalau saja hari ini kejaksaan bilang boleh bayar, pasti jam ini juga Pak Mayor bilang sudah kita cair. Tapi karena sudah ada sinyal, wanti-wanti, surat resmi itu, maka siapapun yang tanpa surat itu pasti siap untuk belakang. Itu pelepasan tanah ada atau tidak? Di atas sertifikat tanah itu yang melakukan pelepasan tanah atau tidak di KK
hak tanah adat, orang Mali itu bukti yang punya tanah adat. Adakah tidak? Kalau ada hari itu, buktikan tidak usah pada saat ada tanah adat itu. Jangan lihat saya itu satu. Kedua, kalau ada tanah-tanah yang boleh dikasih pemerintah, tidak ada pelepasan tanah adat, kembalikan baru status tanah itu masih kosong, kembalikan tanah itu kepada orang Mali sendiri. Pemilikan tanah, kembalikan. Supaya nanti disambungkan di antara kita, antara masyarakat dan pemerintah. Saya minta itu saja. Saya sampaikan sekali lagi bahwa tadi yang bicara tentang masalah sertifikat tanah itu saya memang sangat tidak jelas. Tapi pemerintah kasih tahu waktu 1900 tahun kalau kamu ada pelepasan tidak. Jadi jangan bicara ini ada sertifikat tanah, tapi kan harus ada pelepasan tanah dan pemilikan tanah dari keterangan moyang saya. Adakah tidak sekarang? Kamu bertanya itu, tak ada tidak pelepasan itu. Maka saya perlu melakukan. Karena itu akan turun-turun dari keterangan moyang saya sampai ke desa, bapak saya sampai di sana. Itu, jadi tuntutan tanah adat itu bukan 500 juta, 1 miliar yang tertulis di dalam ini. Ada 1 miliar. Dan sudah ada respon langsung dari Bapak Bupati memberikan bahwa ini tolong ditinjau. Jadi tuntutan itu 1 miliar, 1 miliar saja. Tahap pertama ini dikasih 500 juta. Nanti APBT baru dibayar lagi kembali. Begitu. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Saya pemilik tanah adat atas nama Arsen Usbu Bersangkatai, Tanah Lestari Rupa Komando Merauke. Terima kasih. Awal ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa memang kita harus inventarisir data-data pembuktian. Nah, sehingga kejaksaan juga tidak memberikan peringatan ke kita bahwa hati-hati ketika bayar ada sesuatu yang belum dilengkapi. Nah, kita sangat mengerti ya Pak Sampekai. Saya pikir Pak Sekda dan teman-teman Pak Kabar Keuangan, Pak Kabar Hukum sudah tenang itu, sehingga hal-hal seperti ini segera diselesaikan. Sertifikat pelepasan adat inilah rangkaian daripada keyakinan, sehingga di dalam aturan dibayarkan sesuai dengan tatanan peraturan yang berlaku, maka mereka wajib untuk melaksanakan aturan itu. Sudah banyak catatan tadi, sehingga itu menjadi catatan di Pak Sekda dan teman-teman. Mungkin ada lagi, kalau tidak saya berikan kesempatan kepada Pak Sekda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemudian di warning, terutama tadi, bahwa tanah yang sudah bersertifikat dari aspek legalitas menurut hukum positif itu sudah milik Pemda. Bahwa kemudian ada yang belum diselesaikan seperti tadi, ini yang akan kita cari solusinya. Sekali lagi yang kita akan cari solusinya supaya kita semua happy ending dalam kapasitas apapun kita. Kita tidak mau di kemudian hari, kemudian sudah pensiun kita bongko-bongko, kemudian kita dipanggil karena kasus. Maaf, saya ingin sampaikan, share informasi bahwa validasi masalah hukum itu 20 tahun. Jadi kalau saya membuat kesalahan di usia saya 53 tahun saat ini, 73 tahun saya berpikir saya rasa aman. Sangat mungkin saya sudah pikun, saya masih dipanggil. Ini yang kita hindari. Itu dari aspek hukum. Nah, terkait tadi, memang berikan waktu kita untuk berdiskusi lintas. Seluruhnya tadi, yang saya singgung Belanda tadi, bukan berarti kita harus cari. Tetapi itu pembanding ketika kita mencari dokumen di arsip provinsi waktu itu, arsip daerah, itu tidak ditemukan. Karena itu klaimnya cukup besar, maka kemudian diutus 1 orang 2 orang waktu itu untuk pergi mengkoordinasi di sana dan ditemukan arsipnya di sana. Pembebasan waktu itu yang saya maksudkan, tidak berarti bahwa di sini. Nah, persoalan tadi memang berikan kita waktu untuk menelusuri seluruhnya, baik yang sudah bersertifikat tadi maupun yang belum. Karena memang dasar kepemilikan ini juga konsen PPK maupun KPK saat ini
supaya pemerintah daerah menertibkan segala aset yang dibawa kepemilikannya. Kepemilikan itu memang dasarnya adalah sertifikat kalau itu tanah, kalau kendaraan adalah BPKB. Kan sekian-sekian itu clear di situ. Nah, terkait dengan NJOP, kita ini minta maaf, mungkin kita juga harus membangun persepsi yang sama. Kita tidak dalam kapasitas membeli, tapi kita bicara tali asi. Untuk bagaimana, karena itu mungkin nanti dalam pembahasan akan kita undang seluruhnya lintas supaya kita bersepakat standarisasi yang akan kita gunakan. Supaya semua enak, semua bisa aman, dan semua bisa safety di kemudian hari. Kemudian terhadap perda, saya kira dalam waktu dekat kita agak sulit untuk menyarikan karena itu kajiannya akan lama, mesti ada kajian akademik. Sehingga mungkin kita sepakat tahun depan kita dorong untuk perda yang tadi digagas, apakah itu hak inisiasi atau nanti kami yang menyiapkan draftnya, monggo itu menjadi pergumulan kita untuk kita sepakati. Terakhir mungkin sepakat tadi kami menerima amanah itu akan membentuk tim untuk nanti seluruh lintas akan kita lakukan, kemudian nanti akan kita atur apa mekanisme kerjanya, kemudian seperti apa rekomendasinya nanti, dan tentunya tetap akan kita libatkan kejaksaan yang sudah memberikan pendapat hukumnya, bahwa ketika ini kita rumuskan, kita akan minta pandangan terakhir tentang legalitas itu. Nanti akan kita berkoordinasi, tentunya akan kita selalu intens berdiskusi dengan tim dari DPR nanti akan kita bentuk supaya keputusan yang kita ambil betul-betul bisa menyejukkan kedua pilihan dari saudara-saudara kita orang adat yang menuntut, tapi kita sebagai eksekutor juga aman di kemudian hari yang tadi saya sampaikan. Saya kira dana kita sudah ada, tadi sudah disinggung beliau bahwa di Induk 500, di ABT, maaf saya luruskan tidak ada ABT. Sorry Pak, minta maaf. Tidak ada istilah ABT di perubahan APBD, kita akan coba kalau memang itu menjadi kesepakatan kita bersama, kenapa tidak. Tapi ya, untuk terlalu harapan kita seperti karena adanya COVID, perlu juga saya ingatkan bahwa fiskal capacity kita relatif sangat terbatas untuk perubahan APBD. Supaya jangan sampai kemudian, wah ABT banyak uang, padahal sebenarnya kita hanya reschedule atau merasionalisasi program kegiatan. Saya kira itu dari kami Pak. Prinsip bahwa apa yang menjadi rekomendasi akan kami pegang aman itu untuk kami tindak lanjuti. Saya kira itu penjelasan dari tambahan dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas segala mungkin ada hal-hal, ada pernyataan atau sikap yang kurang berkenan. Atas nama teman-teman dari eksekutif saya menyampaikan permohonan maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Disiapkan, cuma tinggal cari rambu-rambunya, dasar hukumnya, sehingga pembayarannya di kemudian hari tidak ada masalah. Itu saja. Jadi mohon bersabar sambil kita selalu berdoa sehingga masalah ini bisa cepat terselesaikan. Di satu sisi tanggal 9 Desember juga pemilu kada, kita juga masih sama-sama berdoa sehingga semua masih aman, tentram di kita punya daerah ini. Bapak Ibu sekalian, sehingga rapat ini pada dasarnya kita mengambil satu kesimpulan, merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat satu tim. Nanti di dalam kerja tim pasti melibatkan kejaksaan sehingga ada pendampingan atau memberikan pendapat hukum sehingga punya legalitas hukum bagi kerja tim. Lalu kemudian tata cara pembayaran yang tadi disampaikan sesuai dengan pasal 43 tentang dasar pemberian dan penetapan nilai penghargaan tanah adat atau tali asi. Itu semua sudah diatur di pasal 43, tinggal turunannya nanti diatur oleh tim tata caranya seperti apa. Mudah-mudahan bisa segera terbentuk sehingga permasalahan ini bisa cepat selesai. Dengan demikian maka rapat kerja kita di siang hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, atas nama pimpinan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu anggota Dewan dan para undangan Pak Sekda dan teman-teman yang boleh hadir pada siang hari ini. Dan juga kepada masyarakat adat kami juga menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berjalan bersama-sama, ada komunikasi sehingga masalah ini juga bisa cepat selesai.